Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu di acara Sarasehan Virtual Kolaborasi Membangun Negeri. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sehat dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira Mahdiani yang akan menemani Bapak dan Ibu ke depannya. Senang sekali bisa berada di acara ini bersama dengan Bapak dan Ibu untuk berkumpul dan berbagi insight bersama. Sarasehan virtual kali ini akan membawakan tema Entrepreneurial Marketing menuju Kampus Merdeka. Sebelum kita masuk ke acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Para peserta kami mohon untuk bersikap duduk sempurna. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja memasuki sesi pertama di acara hari ini, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Andus Muhammad Akbar, MSI, selaku Kepala Lembaga L2 Dikti Wilayah 11 Kalimantan. Kepada Pak Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber kita, yang terhormat Bapak Hermawan Kertajasa dan seluruh tim dari Markus. Alhamdulillah, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan tim untuk menjadi narasumber dan memfasilitasi kami semuanya di wilayah 11 Kalimantan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan entrepreneurial marketing menuju kampus merdeka, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Dan yang saya hormati seluruh pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili dan hadirin yang berbahagia. Saya mohon maaf karena posisi saya di perjalanan sekarang baru tiba di Pontianak, dan insya Allah nanti akan saya memantau atau mengikuti acara kita sampai selesai, meskipun mungkin saya nanti mohon maaf saya mungkin on cam
Yang kedua, eh, tentu kita semua berharap dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber nanti, teman-teman bisa memanfaatkan untuk keperluan kita atau untuk kebutuhan kita membangun bangsa, khususnya pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan, yang kita tahu bahwa uh, wilayah Kalimantan ini adalah wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan pendidikan tinggi di masa depan, terutama dalam rangka bagaimana memajukan generasi muda ataukah membantu pemerintah di 5 provinsi di wilayah Kalimantan dalam rangka meningkatkan jumlah angka partisipasi dalam mengecap pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan. Dan anak-anak kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mendapatkan ilmu, cukup di wilayah kita sendiri, tentu dengan kemampuan Bapak dan Ibu semuanya dalam memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa kita di Kalimantan. Semua ini memerlukan kemampuan dari kita semuanya untuk memberikan informasi yang memadai, memberikan informasi yang akurat, dan memberikan daya tarik kepada calon mahasiswa. Tentu ini menggunakan cara-cara ataukah strategi yang insya Allah nanti akan kita dapatkan informasinya, mendapatkan pengetahuan dari yang terhormat Bapak narasumber kita yang sering sekali kita mendengarkan ataukah mendapatkan materi-materi dari beliau. Saya sendiri belum pernah bertemu langsung berdiskusi dengan beliau, tetapi sering sekali mendengarkan suara beliau lewat radio dan berbagai media. Tentunya ini sangat-sangat membahagiakan kita semuanya. Beliau menawarkan ataukah Mark Plus ini menawarkan kepada kita sesuatu yang menjadi anugerah, sesuatu yang apa namanya manfaat yang tidak disangka-sangka ataukah yang sepertinya betul-betul sebagai sesuatu yang hadiah di awal tahun ini untuk memberikan pencerahan bagaimana mengelola institusi kita masing-masing nanti ke depan dalam memberikan informasi, memberikan janji-janji layanan yang baik kepada mahasiswa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan yaitu membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan tinggi bisa kita penuhi dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas acara pada hari ini, dan kepada teman-teman semuanya, setelah acara ini mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya, misalnya akan melanjutkan kegiatan dalam bentuk kerjasama, bukan hanya MOU mungkin, tetapi mungkin sudah ada rancangan untuk ada aransemen untuk implementasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bukan hanya berbicara masalah ilmu manajemen atau ilmu marketing, tapi mungkin bisa dikembangkan ke dalam ilmu marketing ini bisa dimanfaatkan untuk segala aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di kampus atau ke dalam Bertidharma. Khususnya dalam mensukseskan program Mas Menteri, yaitu kampus Merdeka, kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dan saat ini sudah memasuki episode yang kesekian, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa maupun alumni kita yang mengikuti program-program MBKM ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dari kami di LDIK wilayah 11 Kalimantan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Akbar atas sambutannya yang secara resmi membuka acara kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan tentang entrepreneurial marketing oleh Bapak Hermawan Kartajaya selaku founder dan chairman dari M Corp. Kepada Bapak Hermawan Kartajaya, waktu dan tempat kami persilakan.
Dr. Andes Muhammad Akbar, MSI. Saya terima kasih ya dikasih kesempatan walaupun tidak langsung tetapi bicara lewat Zoom. Saya menduga Bapak ada di TMII waktu itu karena menurut panitia hanya NTT yang tidak hadir. Tapi tadi kok saya mendengar kok Pak Akbar tidak ada di TMII. Ada Pak, ada, cuma ada kegiatan lain, ada. Oh, jadi ada tapi tidak sempat ketemu ya Pak ya. Jadi saya waktu itu offline dengan semua semua kepala LL Dikti sesudah Pak Mas Menteri dan Pak Dirjen memberikan pengarahan sebagai acara terakhir. Nah, jadi saya ini anggota Dewan Pendidikan Tinggi. Yang memasukkan saya adalah Pak Nizam, Dirjen. Yang teman saya sejak dulu, yang begitu beliau balik dari UGM, masuk lagi dipanggil ke kementerian, langsung kita bicara apa yang baru dari Pak Hermawan. Saya bilang entrepreneur marketing Pak, karena saya sudah bertahun-tahun, 25 tahun, bukan cuma sekali, tapi bekerja sama dengan, kalau di marketing itu the father of modern marketing. Jadi Profesor Philip Kotler dari Northwestern University. Coba keluarin bukunya semua. Nah, jadi saya itu 25 tahun bilang sama Pak Nizam memang sudah menulis buku, tapi ini bukan menerjemahkan bukunya Philip Kotler ke Indonesia, tapi memang betul-betul pemikiran-pemikiran dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Gampangnya begitu. Jadi walaupun saya ini dulu S1-nya tidak lulus dari ITS, saya lulus tahun 65 dari SMA ini pakai topi Top Gun, umur 76 Mbak, jadi sebentar lagi 77, tapi masih semangat. Karena di film Top Gun Maverick yang terakhir itu, Tom Cruise sebagai pelatihnya pilot muda itu diingatkan oleh muridnya bahwa pilot lebih penting daripada aircraft-nya. Pada waktu itu kalau Bapak-bapak sekalian nonton film Top Gun Maverick 1, 2, di 1 Tom Cruise itu mengajar sekolah pilot, perang. Di 2, perang sungguhan sama muridnya. Nah, pesawat mereka tertembak, jatuh, tapi mereka selamat. Kemudian mereka dalam perjalanan pulang menemukan pesawat musuh. Pesawat musuh ini sebetulnya sudah 2 generasi terlambat. Jadi mana bisa dipakai untuk perang, kata yang Tonggo. Ini gurunya yang ngajar dulu bahwa pilot lebih penting itu lupa. Muridnya mengingatkan, loh, kan guru ini kan dulu kan kamu guru saya, kan yang ngajari pilot, ayo kita tempur, menang akhirnya. Itu kan cerita fiktif. Tetapi mengingatkan saya bahwa sekarang dengan adanya teknologi ini, kita ini jangan dibohongi teknologi. Teknologi harus dipakai, tapi jangan minder karena di Kalimantan kemudian teknologinya kalah sama Jawa, kalah sama Amerika, terus kita kalah, asal orangnya bagus. Nah, jadi saya tidak lulus dari ITS, Elektro 6. Jadi guru 20 tahun matematika fisika, bukan guru marketing, Pak. Jadi guru SMA Katolik Saint Louis Surabaya. Saya dulu lulusan SMA Saint Louis Surabaya, masuk ITS. Papa saya minta saya jadi sebagai orang keturunan ke-7, sudahlah kamu tidak usah dagang. Jadi saya ini tidak bakat entrepreneur sebetulnya, Pak. Jadi papa saya itu walaupun keturunan Chinese ke-7, ke-6 saya ke-7, tidak boleh bahasa Mandarin. Nah, rugi sebetulnya sekarang. Singapura itu paling hebat, itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Bahasa berikutnya ini ya Mandarin ini. Nah, kalau kita tidak 2 bahasa ini, saya tidak bisa, Pak. Jadi saya itu tidak disiapkan menjadi entrepreneur. Makanya
Saya ngajar matematik, tapi akhirnya kan ketahuan pemerintah ngajar itu paling tidak mesti punya satu, walaupun bukan IKIP. Akhirnya saya sekolah lagi di Universitas Surabaya, dapat dokter ekonomi. Jadi waktu itu 5 tahun, tapi tidak pakai sekolah, Pak. Cuma ujian-ujian aja. Jadi saya lihat orang tidak lulus di otak kiri, tapi kalau otak kanan itu lebih gampang. Jadi saya selalu menganjurkan sekarang kalau bisa, pertama itu dasarnya otak kiri. Ya ini bukan membedakan otak kiri, otak kanan. Otak kanan itu otak kreatif. Otak kiri itu otak basic. Basicnya kuat dulu. Sesudah itu otak kanan. Makanya saya selalu sekarang kalau di Makplus, perusahaan yang 34 tahun saya dirikan sebagai perusahaan consulting training pertama di Indonesia dan sampai sekarang masih nomor 1. Kita punya kerjasama dengan SBM ITB, dengan Gajah Mada, dengan Unpad, dengan ITS dan sebagainya untuk degree program, karena izin saya itu izin kursus. Jadi di Dirjen Vokasi, bukan di Dirjen Pendidikan Tinggi, tapi kan berteman. Tapi kan kita itu kuat. Jadi dasar berpikirnya kuat karena otak kiri itu meletakkan dasar. PIPM itu otak kiri, Pak. Makanya gampang diganti dengan mesin. Coba langsung ke otak kiri, Pandawa. Nah, jadi Pandawa kalau buat orang Jawa itu productivity itu simbolnya Nakulo Sadewo yang kembar itu. Improvement simbolnya Arjuno. Profesional itu adalah Bimo. Yudhistira kakaknya itu memanage semua ini. Ini otak kiri, Pak. Otak kiri logis yang dulu kampus itu cuma ngajarin ini. Jadi kita menyiapkan orang kayak mesin sebetulnya. Jadi Pandawa ini gampang diganti mesin. Akademisian mohon maaf, rata-rata kalau dia tidak mau belajar sendiri, praktek, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership, sial, Bagong Witro Garing Semar, maka dia jadi kayak mesin sebetulnya. Gampang diganti sama ChatGPT. Apalagi kalau dosen itu cuma ngajar dari waktu ke waktu pakai bahannya yang dulu. Maaf ini. Jadi buat saya MBKM itu penting karena dia mengawinkan. Vokasi sebelah atas, di bawah ini akademi yang biasa. Jadi semangat mencampur kedua ini ada di dalam buku Entrepreneur Marketing. Tapi saya sendiri ini kan tidak dilatih untuk sial, Pak. Sial itu bahasa Prancisnya langit. Kebetulan aja bahasa Prancis langit. You want to reach the sky, you have to be Punokawan. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman ada yang ngerti Jawa. Saya keturunan Chinese ke-7, Pak, tetapi tidak bisa bahasa Chinese. Saya tinggal di Surabaya dan lumayan ngerti Jawa. Nah, itu Mas Ardi itu Riwatsya, COO Makplus Institute, nanti biar meneruskan saya. Coba dada-dada. Nah, itu yang meneruskan saya. Dia COO-nya Makplus Institute yang sudah lama sama saya. Dia orang Jawa, Jogja, Banyuwangi. Jadi pada waktu saya mau mengekspor filosofi Jawa ini keluar dalam bentuk buku bersama Philip Kotler, permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-10, kapan Pak Hermawan bikin buku yang asli Indonesia. Nah, semua ini asli dari Indonesia, tapi yang pakai filosofi Indonesia. Itu ini yang dipilih. Tapi sebetulnya yang penting bukan ini. Bagaimana Kalimantan nanti sebagai ibu kota baru. Seperti Presiden minta supaya keseimbangan itu terjadi. Jangan di Jawa sama Sumatera aja. Sulawesi. Kalimantan Timur. Saya pergi bolak-balik. Bahkan kemarin saya melakukan tugas sebagai anggota Dewan Adipura. Saya ini ada di Dewan Pendidikan Tinggi, Dewan Adipura. Jadi kemarin tuh saya ke Surabaya bolak-balik. Pagi pergi, pulang balik untuk peninjauan tempat pembuangan akhir. Nah itu bareng profesor, jadi campurannya Dewan Adipura itu ada akademisinya yang mengerti lingkungan, bagaimana sampah itu diolah, tapi saya dari sisi sialnya. Kita masuklah. Balikpapan itu salah satu kota yang saya tahu bersihnya bukan main dan sudah hebat karena warganya itu sudah punya kesadaran.
membuang sampah, kemudian nyalip mobil tidak pakai hong-hong. Balikpapan itu, wah itu Jakartanya lebih dari Jakarta peradabannya itu. Kalau di sini kan di Jakarta ini, waduh, udah sudah tidak pakai mobil listrik, masih asapnya keluar. Kemudian ini, jadi belum lebih civilized Balikpapan, Pak. Mohon maaf. Nah, nanti ibu kota baru itu kan dekat Balikpapan. Saya sudah pernah ke sana. Saya lihat itu cita-citanya presiden itu memang, waduh, ini kalau jadi luar biasa, lingkungan apa-apa. Nah itu bagaimana LL Dikti 11 ini Kalimantan ini mengambil peranan. Harus disiapkan orang-orang dari kampus-kampus ini yang bisa PIPM dicampur sial, Pak. Jadi mesin itu ChatGPT apa itu cuma bisa mengganti yang di bawah. Jadi kalau saya kemarin ngomong di Ancol, juga ngomong by Zoom di LL Dikti Bali NTB, juga di Aceh, saya ngomong, nggak usah takut sama ChatGPT. Human with technology is better than human without technology. Jadi kalau ada tanya, jangan tanya hafalan. Saya kemarin bilang, sudah dosen ini bilang sama anak buahnya, mahasiswanya kalau uji itu kasih pertanyaan, suruh cari jawabannya di ChatGPT. Justru disuruh cari, diajari supaya produktif. Nah, daripada ngapal kan lebih produktif ini, Pak. Nah, tapi kalau dia tidak ngerti, tidak bisa kreatif, Pak. Jadi kalau jawabannya sudah keluar dari ChatGPT, ChatGPT-nya kan ada banyak. Dia cari ChatGPT-nya dia keluar. Productivity, improvement, professional management. Semua ini bisa diganti. Memanage data dari Google. Makanya Google itu punya bar. Mana lagi. ChatGPT itu akan bertambah terus, bersaing sendiri. Jadi jangan takut sama mesin ini. Nah, kalau dosen takut sama mesin, nggak boleh ya buka ChatGPT, salah. Buka. Waktu ngajar, buka laptop. Nggak apa-apa. Jadi ada ngajar itu diuji dengan informasi yang ada di laptop. Tapi bapak-bapak waktu ngajar mesti lebih kreatif. Saya tahu definisinya ini kayak gini, tapi dari pengalaman saya sebagai dosen, ini kalau dicampur, kalau di Kalimantan begini. Itu namanya innovation, Pak. Fresh idea. Tapi kalau kita cuma adu cepat sama mahasiswa cari ChatGPT, waduh, Pak. Jangan sampai Kalimantan ini diksi LL Dikti 11 itu begini. Saya senang loh, Pak. Saya kalau diundang offline kali mau, Pak. Ke Balikpapan dekat IKN, ayo kita bikin saresian offline yang betul-betul serius. Ada bayarnya, Pak, kalau serius. Kalau gratis ini cuma cari sertifikat biasanya. Masuk online, iseng-iseng sambil minum kopi di rumah, dengerin sedikit-sedikit, dapat sertifikat. Sertifikatnya diklaim di CV. Ayo, kalau mau LL Dikti 11 bikin sama saya di Balikpapan offline, saya siap. Offline yang lebih detail, bila perlu panjang, saya sama Mas Ardi ini nanti datang ke sana. Bayar, Pak. Dibagi nanti hasilnya. Orang itu harus, kalau tidak ada duitnya itu seenaknya. Berburu sertifikat. Jangan. Dikti 11 harus kasih contoh kepada dikti-dikti yang lain, bahwa Bapak sebagai kepala LL Dikti betul-betul menggerakkan supaya MBKM di Kalimantan bukan cuma menjalankan apa yang diminta oleh Pak Nizam dan Mas Menteri. Oh, ini tak kasih duit. Oh, nanti boleh melakukan apa-apa. Nah, kalau begitu, Dok, itu namanya nunggu perintah. Atau dikasih rangsangan baru diambil. Usulkan kreatif. Kreatif itu artinya fresh idea. Apa fresh idea-nya
dosen-dosen di Kalimantan untuk menyiapkan IKN ini. Apalagi kumpulkan di LL Dikti. Innovation dicoba kecil-kecilan di beberapa kampus. Terus LL Dikti memimpin sebagai entrepreneur. Pak, saya memberanikan diri memimpin gerakan besar sepulau. Itu namanya entrepreneur, Pak. Jadi CI ini kayak orang Korea, cepat mencari ide baru yang kalau sudah ide barunya keluar, Pak, itu productivity-nya dites kayak orang Jepang. Orang Jepang itu productivity improvement. Jadi kalau ada ide baru yang ada di Kalimantan, bus, dilaksanakan di beberapa kampus. LL Dikti itu tinggal cari aja beberapa kampus yang mau, terus productivity-nya dengan itu gimana? Artinya bagaimana kampus-kampus ini mencetak yang dalam jangka pendek bisa menghasilkan yang bisa disumbangkan IKN. Kami sekarang Makpres Institute ini kerjasama sama SBM ITB sudah 8 kali. Kuliahnya di kita Sabtu Minggu. Itu sudah tidak percobaan lagi, Pak. Bukan kreatif innovation lagi. Sudah 8 tahun. Sudah entrepreneurship. Sudah besar-besaran. Dan barusan ini Januari kita dapat 63 MBA dari ratusan yang melamar. ITB sendiri mempunyai 270 MBA student tahun ini. Semua MBA. Tapi kami menyumbangkan alhamdulillah 63. Yang paling besar. Walaupun jualnya paling mahal, 160 juta. Lokal. 3 semester. Itu dulu kreatif idea dari kita ngajak SBM ITB. Dicoba. Innovation. Dicoba beberapa kali. Sekarang udah 8 kali jadi entrepreneurship. Sekarang betul-betul digenjot. Tapi harus ada profesional yang kerja. Yang ngajar dari ITB, dari Makpres. Tapi ada leadership-nya, jangan dipakai untuk cari uang. Mafia itu juga entrepreneur, Pak. Tetapi Semar itu dikirim dari surga, katanya ini, untuk mengawal supaya entrepreneur tidak jadi mafia. Karena mafia itu entrepreneur juga itu. Oportunis, bisa berkawan dengan siapa saja, termasuk lawan diajak sekongkelan. Ketiga, mengambil risiko. Tidak semuanya CIE itu baik, harus ada Semar yang mengawal. Nah, karena itu kita belajar dari orang India. India itu nekat pergi kemana-mana jadi entrepreneur. Tapi beberapa orang India juga leader. Sehingga CEO perusahaan dunia itu India. Mas, orang Indonesia jadi CEO perusahaan dunia, Pak. Maaf, mana ada orang Indonesia yang jadi dekannya sekolah-sekolah ternama di luar. Saya memberanikan diri nih, orang tidak lulus ini. Ngajak Profesor Philip Kotler, kebetulan dia mau, karena saya beda sama dia. Dia textbook, saya tradebook. Tradebook itu artinya bukunya itu dijual secara umum oleh publisher Amerika. Kalau tidak laku ya stop, 25 tahun berarti laku. Nah, professional management itu Singapura, Pak. Negaranya kecil, Lee Kuan Yew sejak didirikan memang membuat orangnya profesional. Lah sudah kecil, terus tidak bisa. Singapura itu dipisahkan dari Malaysia, Pak. Sama orang Malaysia, kamu pergi. Lee Kuan Yew, sekarang kira-kira 30 tahun lalu. Hari ini, Pak, 1 Singapura dolar, 3,6-nya Malaysia ringgit. Bayangkan, 30 tahun lalu masih 1 dolar Malaysia sama dengan 1 ringgit Malaysia 1 dolar. Berarti perekonomiannya dipercaya dunia 3,6 kali. Malaysia itu 30 juta lebih orangnya. Singapura cuma 4 juta, 5 juta. 6 kali penduduknya. Singapura itu katanya kita kan tidak ada apa-apanya, cuma shopping center dan sebagainya. Tapi orangnya profesional. Sehingga orang Cina ke sana belajar bahasa Cina, bahas manajemen. Masa belajar manajemen sama orang Singapura? Nah kita ini gimana ini? Saya balik, orang Singapura belajar marketing sama Indonesia. Makpres saya bikin bukunya itu. Jadi ini penggabungan antara
practitioner, dan mesin. Mesin dan jadi ini Top Gun 2 ini Pak. Gabungan antara ini. Kalau Anda tidak percaya sama cerita Mahabharata ini tidak apa-apa. Yang penting bukan Pandawanya sama, wah saya tidak percaya ini. Pandawa ini sama Punokawan ini mistik, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kan ini simbol dari Jawa yang saya bawa, saya launch di WIPO, World Intellectual Property Organization, bulan Maret yang lalu. Mana bukunya? Coba lihat, Radit, balik ke buku-buku. Nah itu lihat, Maret 2023 saya luncurkan di WIPO, Jenewa, karena saya diajak sama Eiger. Eiger itu merek Indonesia, merek Bandung yang didirikan Pak Roni, yang sekolahnya enggak sekolah Pak. Teman-teman terus sampai dikeluarkan dari SMA Penabur, SMA Katolik yang keras di Jakarta. Tapi sekarang dia sukses dengan Eiger ini. Eiger itu baju outdoor yang waktu zaman pandemi naiknya 3 kali. Gimana itu orang nggak sekolah tapi sukses? Gimana kalau sekarang kita tidak pernah jadi UKM, mau ngajar UKM, ngerti teorinya entrepreneurship, gimana mau dipercaya Pak mahasiswa? Maaf sekali. Karena itu MBKM itu datang, tolong disambut, bukan cuma diambil duitnya untuk kursus, diambil duitnya untuk percobaan apa-apa. Tetapi jiwanya ini, lakukan sendiri, tidak usah budget dari PTN terus. Tidak usah, bukan dari PTN, dari Dikti terus. Bapak yayasan, Bapak itu free. Lihat BINUS. Sekarang ada perundungan di BINUS karena sudah terlalu besar. Tapi secara in general sukses loh. Marilah jangan iri sama BINUS. Saya bukan yang punya BINUS Pak, tetapi saya lihat, waduh, kalau lihat sekolah bisnis ya Pak, yang diakui AACSB Amerika itu pertama UGM, kedua BINUS Pak, ketiga baru SBM ITB, keempat baru UI. Pak Nisam sendiri mengakui PTN ini namanya gede, bikin program apapun laku. Nah swasta ini sebetulnya nggak terlalu dapat duit, ayo aktif kayak usaha ini. Kemarin baru datang, kemarin dulu sesudah mendengarkan saya di TMII ada seorang bapak dari Bandung, wah luar biasa, merendah terus. Yayasannya 4 Pak, punya kampus 4, sama rektornya datang. Dia datang di TMII, dia bilang Pak Hermawan, aku datang sini mau belajar. Ini pinter ini. Kalau kita kan entrepreneur sudah telat ini Pak. Saya jadi entrepreneur mulai 43, bikin Mac Plus. Sekarang umurnya 76. Udah telat sebetulnya. Tapi kalau tidak bisa jadi entrepreneur, jadi profesor, enggak apa-apa. Jadi dosen, enggak apa-apa. Tapi jadikan dosen yang menghambat. Dosen yang mendorong penggunaan teknologi. Tapi dia belajar terus. Nah, Bapak lihat film saya, HK75 di Zoom, video.com gratis. Hermawan Kartajaya 75, pada waktu 75 saya membuat video bukan autobiografi tapi tanggapan orang terhadap saya, timeless guru. Saya mau menjadi guru seumur hidup. Sampai mati pun jadi guru. Jadi saya sudah sumbangkan badan saya ke Fakultas Kedokteran Erlangga Surabaya. Saya meninggal setiap saat diangkut ke kamar jenazah Pak. Jadi saya tetap jadi guru. Jadi badan saya ini saya sumbangkan. Sudah jadi guru terus saja. Sesudah ini. Nah, jadi kalau mau jadi guru yang baik, jangan kayak Tom Cruise. Sesudah ngajar, loh, yang penting pilotnya, habis itu lupa. Dia sendiri tidak berani melakukan itu. Ternyata muridnya mengingatkan, jangan sampai kita diingetin murid, jangan sampai murid itu lebih pintar dari kita, dia lebih pintar. Memang tidak apa-apa, anak muda lebih cepat mengambil, tapi kita itu harus naik untuk merangkum semuanya. Itu Pak, terusnya itu Reimagining Operation Excellence yang akan terbit 13 Agustus tahun 2024. Kelanjutan deh ini. Dan nanti yang ketiga, seri 1, seri 2, seri 3 tahun 2026, saya janjikan balance scorecard baru.
Nah ini kalau orang bukan dari bisnis mungkin nggak tahu nih balance scorecard baru ini apa ini. Kalau yang dari bisnis mudah-mudahan tahu balance scorecard itu kalau suatu perusahaan atau suatu kampus tidak balance antara marketing, finance, dan operation, nggak bisa. Harus balance. Jadi marilah kita masuk ke reimagine. Saya bocorkan dikit, buku kedua ini sudah 13 Agustus terbit dari Amerika. Coba lihat. Lihat satu lagi. Nah ini Pak. CI itu belajar dari Korea, PI itu dari Jepang, EL dari India, PM itu Singapura Pak. Indonesia-nya mana? Filosofinya. Kita ini kan harus diakui, kita itu masih kekuatannya di filosofi ini Pak. Tapi pelaksananya gimana? Operationnya gimana? Cina Pak. Karena itu kita suka, nggak suka. Saya ini dilatih jadi nasionalis, Pak. Nggak boleh sekolah di sekolah Tionghoa, tidak boleh bahasa Chinese. Rugi akibatnya, Pak. Saya ke Shenzhen barusan ini sama Mas Ardi ini ke Hong Kong. Wah, di Shenzhen itu Pak, quiet, tidak ada pengotoran udara karena mobilnya listrik semua. Amerika kalah, Pak. ISO, aku baru tahu kemarin, ISO mobil listrik itu Cina yang paling kuat. Jadi Jepang apa ini amblas habis ini. BYD itu nggak pakai nikel loh Pak. Maaf, BYD itu Build Your Dream itu nggak pakai nikel. Karena nikel sekarang mahal, oke, kita cari penggantinya nikel. Bisa Pak. Waduh, jadi memang Cina itu belajar dari 4 ini. Dalam bentuk UCDS, quality-nya, cost-nya, delivery service, QDS-nya. Jadi ini tidak bisa dibocorkan di sini, tapi saya ingin menunjukkan saja bahwa saya mengekspor filosofi dari Indonesia keluar. Dan kita kepingin supaya ini model, mana itu, coba model Shell PIPM. Nah ini Pak, ini perpaduan antara marketing di atas, finance di bawah, operation di tengah. Jadi ini balance scorecard baru mengawinkan antara teknologi dan human, marketing dan finance. Nanti Ardi habis ini saya kasih kesempatan untuk melanjutkan, mendetailkan dan silakan tanya jawab. Ini orang saya yang sudah lama dan sebentar lagi doktor dari ITB yang mengambil tesisnya untuk perpaduan ini. Kita punya DBA sama UGM Pak, yang bukan PhD. DBA itu doktor business administration, MBA itu bukan MSc, bukan peneliti. Nah ini kesalahan juga di kampus. Kenapa kok harus profesor yang jadi rektor? Profesor itu profesional, Pak. PIPM itu lakukan riset-riset dengan benar. Nah nanti disumbangkan ke CI itu, Pak. Tapi kreatif ide itu tidak perlu keluar dari riset-riset ilmiah. Einstein itu menciptakan E sama dengan MC kuadrat. Bapak nonton sekarang di Netflix Einstein and the Bomb. Einstein itu tidak ada bukti ya Pak, E sama dengan MC kuadrat itu dia renungan aja, dia melihat. Kalau orang itu bisa lari kecepatannya, kayak kecepatan cahaya, maka dia kayak tidak lari lagi. Kira-kira ya dunia ini akan diem. Wah itu zaman dulu dimarahin orang sak dunia Pak. Apalagi Hitler tidak senang sama orang Yahudi. Lari dia ke Inggris, lari lagi ke Amerika, tetapi tidak boleh ikut membuat bom atom. Bom atom itu dibuat oleh Oppenheimer yang ada itunya, ada filmnya juga. Maka itu kalau Oppenheimer laki disuruh megang teknologi bahaya. Oppenheimer akhirnya menjadi sadar ketika bom atom itu dibomkan di Hiroshima. 220.000 orang mati, nangis. Dia marah sama politisi namanya Truman. Presiden Truman itu presiden Amerika waktu itu yang memutuskan bom atom dibomkan aja ke Jepang. Biar cepat, biar perang itu selesai pada masa saya. Supaya saya dikenang sebagai presiden yang menaklukkan Jepang. Padahal sebetulnya ada pakai bom atom bisa. Einstein itu yang menciptakan pertama E sama dengan MC kuadrat. Jadi kalau massa
itu bisa diuraikan menjadi energi seperti di uranium, dia akan meledaknya luar biasa. Tapi dia tidak boleh ikut dalam pembuatan bom. Manhattan Project. Jadi kita nonton bioskop itu jangan cuma film-film setan, Pak. Jangan film-film horor. Itu hiburan saja. Saya belajar terus. Saya penari. Dari film. Saya nonton Emily in Paris sekarang. Seri 3. Belum selesai. Tak nikmati. Oh, orang Amerika itu kalau di Perancis sering bingung dia. Sama-sama Barat. Kita menganggapnya Amerika sama Perancis itu sama. Enggak. Seperti orang Barat nggak ngerti antara Jawa Kalimantan itu apa bedanya. Di Kalimantan banyak orang-orang hebat seperti Dayak, kebudayaannya dan sebagainya. Jadi marilah kita belajar terus, jangan menutup kemungkinan, jangan merasa diri paling pinter. Saya tidak pernah merasa diri paling pinter. Saya travel terus. Travel terus. Travel terus. Saya saben tahun bisa nge-cruise 2 kali paling tidak. Naik kapal kemana-mana. Masuk ke kebudayaan orang. Pelajarilah kebudayaan orang. Semakin Anda tidak pernah ke luar negeri, semakin Anda merasa paling pinter di dunia. Selama Anda tidak pernah nonton Instagram, jangan dilihat TikToknya. Saya nonton TikTok juga. Tapi pelajarannya apa ini? Nah, masuk di terakhir. Barbie sama itu. Nah, jadi Barbie sama... Jadi saya mengatakan apakah Barbie lebih bagus dari Oppenheimer? Controlling the Text. Saya bilang lebih bagus. Lebih baik perempuan yang megang. Biar ragu-ragu, enggak terjadi bom. Kalau laki itu kan, wah, pokoknya saya yang punya dunia. Oppenheimer itu laki. Akibatnya jadi bom atom. Kalau bom atom ini dikuasai politician, waduh repot, Pak. Kita barusan selesai dengan kontestasi politik 5 tahun sekali. Ya sudah. Banyak orang yang begini. Kalau saya ya gimana ya? Itu kan pertandingan strategi pemasaran politik yang 5 tahun sekali, jangka pendek itu. Jadi harus kita maklumi. Kita terima saja di sistem demokrasi yang kita anut ini. Nah, cuman kalau Anda mau pengusaha kan lain sama jadi politician. Anda mau bikin UKM. Terus sampai terus. Kan lebih dari 5 tahun kalau bisa. Mark Presiden 34 tahun, Pak. Saya foundernya. Sekarang 300 orang. Nah, dari mana? Kalau kita tidak bertahan sustain ini. Nah, untuk bertahan, ganti terus ini, Pak. Teknologi ganti terus ini. Nah, kalau saya tidak pakai teknologi salah. Kalau pakai teknologi terlalu cepat dipakai untuk kejahatan, salah juga. Mark Presiden ini dihindari orang. Kalau akhirnya ketahuan, saya pakai teknologi untuk nipu orang. Cepat. Sekarang kan banyak orang kaya dari teknologi. Jadi influencer, jadi apa. Pokoknya kaya cepat. Sesudah itu bertahun-tahun lagi perusahaannya dijual, tidak ada apa-apa, ya sudah. Tidak tahu. Nah, jadi marketing itu harus baik dan benar. Coba kembali lagi ke buku-buku. Saya mulai membuat marketing 3.0 itu karena terinspirasi Nabi Muhammad, Pak. Tahun 2010. Saya tidak malu-malu mengatakan, saya orang Katolik, tapi yang mempelajari Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad itu hebat, berdagang tetapi jujur. Itulah human spirit. Bapak lihat itu 27 bahasa, Pak, seluruh dunia itu. Marketing 3.0. Nah, saya mau tulis Islamic marketing nggak boleh, spiritual marketing nggak boleh, value spiritual marketing nggak boleh agama pokoknya. Sama Amerika. Lah kalau nggak diterbitkan di Amerika gimana, Pak? Nggak bisa dibaca seluruh dunia. Kalau kita punya konsep cuma di sini-sini aja, ya orang-orang kita yang lihat, Pak. Yang penting kan Islam yang benar dan baik dan benar itu tersebar seluruh dunia. Idenya adalah daganglah, marketinglah, tapi pakai human spirit. Saya ketua NU cabang Katolik katanya Gus Dur ini. Artinya Hermawan itu jangan jadi mualaf, tapi yang ngomong yang baik-baik tentang Nabi Muhammad. Itu bisa lakukan sesudah 2010. Bukunya Pak. Nah itu loh, kalau ajaran the true Islam itu disiarkan, terutama untuk orang non-Muslim, supaya orang non-Muslim itu tidak takut sama orang Islam. Islam itu baik, Islam itu toleran, Islam itu universal.
Sustainable Development Goal itu ya Islam. Saya sekarang bekerja sama dengan ITSMI untuk mendeklarasikan Islam for SDG. Rahmatan lil alamin itu planet and people. Itulah Islam. Pengetahuan saya tidak dalam, tetapi saya menjadi spokesperson di mana-mana. Nah, kalau produk, Pak, saya mengatakan, wah, kampus saya doktornya sekian, itu produk. Percuma sekarang. Produk itu tidak dibeli sama orang. Orang bilang produknya bagus tapi kok mahal. Produknya bagus tapi kok tidak ada gunanya. Yang penting ada gunanya. Customer satisfaction yang kedua itu 2.0. Kalau mahasiswanya puas. Kenapa kok puas? Gampang lulus. Ya sudah percuma. Tapi yang penting kampus itu kejujuran kayak Nabi Muhammad. Bikinlah kampus yang EBKM dalam arti bukan cuma laku dijual ke perusahaan, tetapi juga bisa mempunyai jiwa entrepreneur yang bagus. Sehingga kalau mau jadi startup boleh, kalau tidak jadi ya tidak apa-apa. Nah, 3.0 berlanjut 4.0, 5.0, 6.0. Lihat, Bapak lihat itu 5.0 best business book in US, Pak. Nah, kalau mau diterbitkan di Indonesia gampang, Pak, mau jadi bestseller. Saya bisa ngurus itu. Pokoknya di Indonesia ganti uang cetak 3.000 buku, Bapak disebut bestseller sudah. Dibeli aja. Ongkos cetaknya berapa, 3.000 buku. Nah, ini namanya trade book. Kalau textbook itu dijual di kampus. Kalau ini harus laku, Pak. Kalau tidak laku ya tidak mau terbitkan. Ada akademisi yang ngomong, loh Pak Hermawan itu cuma pinter bujuin Philip Kotler. Loh, orang tua. Masa bujuin sampai 25 tahun, Pak? Masih terus ini. Nanti saya mau bekerja sampai umur 80. Kalau sudah 80 ya sudahlah. Kalau masih diberi umur panjang ya saya akan bekerja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya tiap tahun ganti-ganti tempat. 70 di Bali, 71 jadi Asep non-muslim pertama di Bandung. 72 jadi Kang Mas, jadi orang Jawa nginep di penjara. Jogja 1 malam aja tapinya. 73 jadi Ki Dwi Joswaskito sama Pak Ganjar waktu gubernur di Jawa Tengah. 74 Sadulur di Baduy, saya nginep di Baduy dalam. 75 jadi kadaver, Pak, untuk pelajaran anatomi. 76 saya tahun lalu di Wat Saket di Thailand. Karena apa? Ada Mong Thailand yang sekolah di Inggris, dia senang sama marketing 5.0. Jadi dia merayakan ulang tahun. 77 nanti di Kuala Lumpur. Mau tidur di pesantren NU yang di Kuala Lumpur. Saya juga disebut ketua NU cabang Katolik. Jadi mohon maaf saya ngaku aja saya Katolik tapi tidak jarang ke gereja, Pak. Yang penting buat saya humanity. Yang penting bekerjalah untuk semua umat manusia daripada saya menjadi orang yang Katolik menurut definisi saya. Jadi saya mau jadi orang Katolik, ada yang jadi Muslim, ada yang jadi Buddhis. Silakan, ini negara Pancasila. Tapi jangan merasa sangat, ini keyakinan ini sendiri-sendiri, tapi bekerja samalah. Terbukalah kepada siapapun. Kampus itu buka. Banyak kampus-kampus Islam yang sekarang dibuka untuk orang non-Muslim. Lebih bangga kalau banyak orang non-Muslim datang. Saya ditanyain sama Bank Indonesia dulu. Waktu 3.0 itu kan saya jadi konsultannya Bank Syariah di Bank Indonesia. Aku tanya, kenapa kok orang Katolik yang ditunjuk? Loh, Ibu Siti Majriah almarhum bilang, loh, kenapa kok orang Muslim mau di sekolah Katolik SMA-nya? Kok tidak ada orang Katolik sekolah di sekolah Islam? Wah, tidak tahu saya. Nah, dia bilang, Bank Islam itu harus untuk semua orang. Orang non-Muslim pun harus tidak perlu jadi Muslim untuk menjadi Bank Islam, untuk masuk Bank Islam. Nah, Kalimantan dipilih sebagai IKN itu untuk menunjukkan kebinekaan, untuk menunjukkan Indonesia masa depan yang hijau, masa Indonesia yang biru, Indonesia yang IKN. Kalimantan itu luar biasa. Kalau kita ke Balikpapan itu sudah bersih, itu tingkat sivilisasi lebih tinggi dari Jakarta, tidak ruwet. Jadi marilah kita support IKN ini sebisa-bisanya. Bahwa di politik ada begini, biasa itu, Pak. Sekarang kontestasi sudah selesai, dan bahwa investor masih belum masuk dan sebagainya biasa. Tapi kampus ini gimana ini?
menyiapkan diri bukan cuma untuk IKN, tapi inspirasi IKN. Tidak semua bekerja di IKN. Tapi semangat IKN itu mesti membuat Kalimantan itu bangga. Dikti 11 harus bekerja keras. Menyiapkan sumber daya manusia. Dan Mas Menteri mengatakan, yang paling cepat dampaknya itu apa? Perguruan tinggi. Makanya kita tanggung jawab. Jangan S1, S2, S3 itu cuma bergelar keluarnya. Payah Pak. Saya tidak pernah nulis gelar-gelar. Saya kalau mau ditulis ada dokter ekonomi, ada MSc dari Inggris yang saya ambil secara distance learning, dokter honoris causa ITS, profesor 5, 4 dari Malaysia, 1 dari Korea. Tidak dipakai semua Pak. Buat apa? Yang penting saya bisa kenyataan memberikan konsep diakui oleh dunia. Bukunya laris di dunia. Ini yang entrepreneur marketing belum terbit di Indonesia, Pak. Karena kita nulisnya bahasa Inggris, copyright-nya sudah dibeli sama Gramedia, tapi Gramedia cari timing ini. Ini laris sekarang, nah sekarang sudah mau diterbit. Tapi terjemahannya belum tentu cocok sama kita, Pak. Karena yang terjemahin orang lain. Nah lucu kan, kita nulisnya bahasa Inggris diterjemahkan orang lain. Nah, marketing 6.0 kan masih lama lagi. Jadi makanya, ayo kita belajar bahasa sekarang, apalagi ada penerjemahan yang gampang. Inggris, Chinese Pak. Aku sendiri sudah telat Pak. 76 mau belajar Chinese dari mana? IKN itu nanti Inggris, Chinese. Karena teknologi lingkungan itu yang paling maju dari China, bukan dari Barat. Kita terlalu banyak dikuasai Barat ini otak kita. Ayo kita combine. Indonesia Pancasila. Indonesia harus bisa merangkul semuanya. Siapapun presidennya. Dan apa sumbangan kita? Ini sertifikasi, Pak. Saya mempersembahkan sertifikasi ini sudah lama. Ayo masuk sertifikasi. Mana? Nah ini. Jadi kita punya sertifikasi internasional. Ini kayaknya yang disukai sama dosen-dosen, yang bisa ditulis di belakangnya CPM Asia, sama satu lagi iTrade Asia CDMS. Tapi jangan cuma ini toh. Yang penting mahasiswanya. Sekarang udah ada 50 kira-kira kampus, termasuk Universitas Ahmad Yani yang punyanya Angkatan Darat di mana itu? Di mana? Cimahi itu sudah beberapa tahun fakultas kedokterannya itu malah disuruh ngambil itu sertifikasi dari kita. Yang paling gampang itu yang dari kita, itu belajar sendiri. Yang kiri itu Pak, yang kiri itu dipilih saja. Yang mana itu tidak mahal, itu paling 300.000, 400.000, belajar sendiri, ada asesmennya. Paling tidak kalau punya SKPI-nya dari kita lebih gampang kerja sama orang. Kerja dulu sama orang, baru buka UKM. Nah, kalau BNSP, biasanya dosen paling enggak BNSP, itu ini. Jadi ini yang BNSP, kita penyelenggaranya. Kalau yang internasional ini, cuma kita ini rasanya, yang sebelah kanan. Kalau yang tengah, kita memang kalau marketing ya, kebanyakan kita semua ini. Kebanyakan kita semua. Dan ada beberapa yang, tapi menurut kami ya marketing yang BNSP-nya dari kita itu bagus. Jadi ini nanti silakan untuk yang serius bisa langsung bikin draft MOU sama Mas Tinus ini yang ada di sini juga. Mana Tinus? Dada. Supaya kelihatan. Nah, ini Mas Tinus yang ngurus sertifikasi. Jadi silakan aja. Sekarang saya mohon waktu untuk Mas Ardi untuk meneruskan, mendetailkan 30 menit. Sesudah itu kalau saya nanti masih ada, saya nanti ikut di dalam tanya jawab. Kalau tidak ada, nanti Mas Ardi ini saya jamin bisa menjawab semua pertanyaan. Bukan cuma pertanyaan sertifikasi, pertanyaan yang ada hubungannya konten. Karena dia termasuk tim penulis dari Entrepreneur Marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan Kartajaya atas pemaparannya yang
Mungkin akan dilanjutkan langsung oleh pemaparan dari Pak Ardi Ridwansyah selaku CEO dari Markless Institute. Kepada Pak Ardi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini tidak terasa ya. Tadi awal-awal kita baru seratusan peserta, sekarang sudah hampir 200 peserta. Mudah-mudahan nanti bisa bertahan sampai akhir, sehingga kita bisa mendiskusikan banyak hal tentang implementasi entrepreneurial marketing terkait dengan Kampus Merdeka. Mungkin saya sedikit kasih bocoran Bapak Ibu. Jadi pada waktu kami, saya dan Pak Herman Kartajaya kemarin yang mengikuti pertemuan LL Dikti 4, yang di situ semua kepala LL Dikti juga hadir. Mas Menteri sempat menyampaikan pidato pendek. Dan ini ada satu poin yang ini mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu semua di dunia akademik. Beliau bilang gini, kan mungkin kita berpikir ya, setelah ganti pemerintah, mungkin Oktober nanti ya, ganti menteri, ganti presiden, terutama menteri pendidikan, dan nanti juga ganti, kira-kira MBKM ini akan tetap dilanjut atau dihapus, balik lagi ke dulu. Saya yakin ini menjadi pertanyaan kita semua ya di dunia perguruan tinggi. Nah, di pertemuan kemarin, Mas Menteri menyatakan satu hal, menurut saya menarik ya. Dia bilang bahwa Mas Menteri optimis bahwa MBKM ini akan tetap berlanjut. Kenapa? Karena Kampus Merdeka ini bukan lagi program, bukan lagi proyek, tapi gerakan. Artinya apa? Ketika putra-putri kita, mahasiswa-mahasiswi kita setelah sekian angkatan ya merasakan manfaat dari MBKM, anak adik kelasnya akan melihat ya. Ketika suatu saat tiba-tiba dihentikan, maka adik kelasnya ini akan menuntut, loh kakak kelas saya dapat, kok saya nggak dapat. Dia bisa ikut program-program ini, bisa dikonversi SKS, kok saya cuma di kelas saja, di kuliah saja. Nah ini optimisme Mas Menteri yang beliau menyatakan MBKM ini akan tetap berlanjut, siapapun menterinya nanti. Nah, izinkan Bapak Ibu saya melanjutkan yang tadi disampaikan Pak Hermawan. Ini sekaligus undangan ya untuk Bapak Ibu berkolaborasi. Tadi Pak Hermawan sampaikan bahwa beliau sangat mau kalau memang diundang untuk hadir secara offline di Kalimantan, baik oleh LL Dikti maupun kampus Bapak Ibu, terutama untuk membahas satu topik yang tadi sudah dibahas tentang entrepreneurial marketing. Saya mungkin agak masuk ke hal-hal yang lebih teknis, tapi sebelumnya mungkin saya ceritakan dulu tentang Markless Institute. Jadi, kenapa kemudian Markless sekarang ya, terutama semenjak pandemi 2020, kami banyak kolaborasi dengan kampus. Nah, ini mungkin nanti yang kami coba tawarkan ke Bapak Ibu, kampus Bapak Ibu untuk ikut kolaborasi juga. Jadi sebagai konsultan, ini memang dunia yang menurut saya agak aneh ya, Bapak Ibu, karena di tengah-tengah kita itu bukan murni akademik, tapi juga bukan murni praktisi. Jadi eh, kita sangat concern terhadap knowledge, pengetahuan, tapi juga ingin agar knowledge tadi bisa diaplikasikan di dunia praktis. Jadi kayak kita di tengah-tengah antara dunia akademis dengan dunia praktisi. Nah, itulah keunggulan yang kemudian membuat kami bisa menjadi jembatan antara kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Terutama dengan portofolio yang sudah rata-rata klien kami itu 300 klien dari berbagai industri yang ikut pelatihan kami, ikut riset kami, consulting kami. Ini kan aset sebenarnya yang bisa kita konekkan, kita hubungkan dengan kampus. Nah, itulah kenapa semenjak 2020 kita banyak kolaborasi dengan kampus. Salah satunya, ini mungkin kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi. Kalau dari data kami di Kalimantan yang sudah pernah hadir untuk menjadi pembicara di Markless Gustu Kampus, baru beberapa kampus, jadi sangat terbuka Bapak Ibu yang ingin terlibat. Jadi program ini kami selenggarakan sejak 2020 secara online, seperti model seperti ini, lewat Zoom. Biasanya hari Sabtu pagi. Nanti Bapak Ibu bisa kami undang juga untuk hadir di hari Sabtu ini, biasanya sekitar hanya 1,5 jam saja, membahas hal yang sama tentang entrepreneur marketing, aplikasi entrepreneur marketing, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership untuk dunia kampus. Nah, teknisnya biasanya kami akan mengundang 2 pimpinan perguruan tinggi, baik universitas, sekolah tinggi, maupun akademi, ya, untuk
sharing bagaimana mereka mengaplikasikan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership di dalam dunia pendidikan. Jadi di forum ini menjadi ajang bagi Bapak Ibu untuk bisa menceritakan kasus best practice ya, pengalaman sukses Bapak Ibu dalam mengaplikasikan entrepreneur marketing ini. Dan ini free, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi tim kami yang ada di sini untuk kalau memang ingin kampusnya hadir sebagai pembicara. Ini sudah 111, edisi 111. Prof. Nizam pernah hadir juga di beberapa edisi spesial kami. Kalau di Kalimantan, dari data yang kami dapat, itu baru Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Unggulan Kalimantan, Universitas Tanjung Pura, dan tentunya Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa kampus yang sudah kami hadirkan pimpinan-pimpinannya untuk sharing tentang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Nah, di slide berikutnya saya akan cerita bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hermawan, saya diminta untuk menyampaikan yang lebih teknis, apa sih kreativitas itu, bagaimana kita bisa menjadi kreatif, lalu bagaimana kita bisa berinovasi, entrepreneurship itu karakternya seperti apa. Nah, ini poin-poin yang akan saya coba bahas. Sekaligus ini sebagai gambaran Bapak Ibu ketika nanti berminat kampusnya baik kolaborasi untuk program Makpres Khusus Kampus ataupun program sertifikasi tadi. Jadi karena topik entrepreneur marketing ini bicara tentang kompetensi yang lintas jurusan, maka beberapa kampus itu meminta sertifikasi tentang entrepreneur marketing ini tidak hanya untuk mahasiswa marketing, seperti Pak Hermawan sampaikan tadi, bahkan mahasiswa kedokteran. Bahkan ada satu kampus di Tangerang tuh hampir semua jurusan, FISIP, ekonomi, dan sebagainya, disertifikasi entrepreneur marketing. Karena entrepreneurship ini kan satu kompetensi yang lintas jurusan, lintas prodi, lintas fakultas. Nah, saya akan masuk satu persatu, Bapak Ibu. Nanti dari sini mudah-mudahan kita bisa diskusi ya, bagaimana tantangan dari implementasi entrepreneur marketing ini di kampus. Jadi saya mengulang ini tadi yang model besar yang disampaikan Pak Hermawan. Jadi konsep entrepreneur marketing yang digagas Pak Hermawan ini bukunya diluncurkan tahun lalu. Ini agak berbeda dengan konsep entrepreneur marketing yang lama. Kalau Bapak Ibu mungkin yang biasa nulis jurnal di bidang marketing entrepreneurship, barangkali di sini mungkin ada ya Bapak Ibu yang sudah pernah membuat riset tentang entrepreneur marketing. Umumnya itu sekedar menggabungkan antara entrepreneurship dengan marketing. Jadi gabungannya itu simpelnya gini, bahwa untuk sukses kita butuh spirit ala entrepreneur. Entrepreneur itu kan pokoknya ada kesempatan dia ambil, pokoknya ditabrak, nggak peduli eh, resiko gitu ya. Pokoknya berani untuk mengambil tindakan. Entrepreneur yang gitu. Kalau Bapak punya teman entrepreneur, pokoknya dia mau jos saja. Pokoknya ada peluang dia ambil, nggak terlalu banyak pertimbangan. Sementara orang marketing bicara strategi. Bagaimana agar efektif, kita harus masuk ke segmen yang mana, produknya ini cocoknya apa, dan seterusnya. Jadi ada strategi yang lebih rapi, lebih sistematis. Nah, di konsep entrepreneur marketing yang lama, itu tujuannya menggabungkan dua hal ini. Bagaimana punya semangat tadi, tapi juga punya strategi. Jadi jangan asal nubruk-nubruk, tapi berani ngambil, berani nubruk, tapi dengan strategi. Nah, itu konsep entrepreneur marketing yang lama. Nah, di dalam buku entrepreneur marketing ini, Pak Hermawan menggabungkan secara lebih komprehensif. Jadi di buku ini, beliau ini bukan hanya buku marketing sebenarnya, kan ini sudah buku tentang bisnis secara keseluruhan. Bapak Ibu lihat di sini kan ada marketing, finance, teknologi, human SDM. Jadi ini kan aspek-aspek yang ada di dalam sebuah bisnis di mana core-nya intinya adalah operation. Kalau Bapak Ibu lihat di tengah itu ada operasionalnya, ada operation-nya. Yang itu bisa optimal kalau ada creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang didukung dengan productivity improvement, professionalism, dan manajemen. Jadi model dalam entrepreneur marketing yang kami sebut Omni Host ini, kalau Bapak Ibu familiar dengan dulu kalau kita pada saat SMP, SMA ya, belajar biologi, itu kan kita mengenal ada karnivora, herbivora, omnivora. Nah, kata omni ini yang kami ambil di sini. Kalau secara bahasa, kalau nggak salah artinya segala. Jadi artinya di dalam organisasi kita harus bisa menggabungkan segala hal
yang kelihatannya kontradiktif, yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya itu harus kita integrasikan, kita padukan agar organisasi ini bisa optimal, terutama di tengah perubahan pasca pandemi ini. Contoh ya, kalau Bapak lihat di sini, ini tadi sudah disampaikan Pak Herman, antara teknologi dengan human. Sekarang dengan teknologi, banyak kemudian sumber daya manusia yang dikurangi, baik di perusahaan maupun di institusi pendidikan. Mulai digantikan dengan mesin. Customer service, kalau Bapak Ibu lihat sekarang sudah banyak diganti chatbot gitu ya. Nah, disinilah kemudian organisasi perlu mengintegrasikan. Oke, teknologi tetap diadopsi, tapi di mana human ini tetap bisa berperan. Karena human, manusia ini tetap punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi. Nah, itu contoh dikotomi pertama. Dikotomi kedua kalau Bapak Ibu lihat di sini antara marketing dengan finance. Marketing yang sebelah kiri atas, finance sebelah kanan bawah ya, kalau Bapak Ibu lihat di situ. Ini di dalam organisasi, saya yakin di kampus juga seperti itu. Ini juga dua departemen, dua bidang yang kadang saling tarik ulur gitu ya, saling bertentangan. Kalau di industri ya, pengalaman kami di industri, orang marketing itu kan dia pokoknya dia berpikir gimana saya mau bisa promo dengan melakukan aktivitas online, offline, kerjasama dengan ini, itu, dan seterusnya. Jadi pengennya ngeluarin duit kan untuk branding dan sebagainya. Nah, sementara orang finance sebaliknya mikir efisiensi. Dia pikir gimana agar hemat, pengeluaran diperketat, dan seterusnya. Ibaratnya kalau dalam organisasi marketing ini yang gas, finance yang ngerem. Nah, tentu ibarat sebuah mobil, agar mobil ini selamat sampai tujuan, dua-duanya perlu. Apalagi kalau kemudian kita dalam konteks balapan kan, kalau kita bicara marketing kan bicara bisnis kompetisi ini, sehingga dua-duanya tetap perlu. Kita perlu marketing, perlu gas agar organisasi ini bisa cepat ya, bisa bersaing dengan mobil-mobil yang lain yang menjadi kompetitor kita. Tapi kita juga perlu rem agar tidak nabrak gitu ya, tidak masuk jurang, agar bisa tetap selamat sampai di tujuan, tapi tetap kalau bisa nomor satu sampai di tujuan. Nah, itu dikotomi-dikotomi yang dibahas di dalam buku Entrepreneur Marketing itu, bahkan ada bab-bab tersendiri di dalam buku Entrepreneur Marketing ini. Ini mudah-mudahan nanti Gramedia sudah ada versi bahasa Indonesia ya, tapi Bapak yang berminat bisa mendapatkan biasanya di Periplus. Kalau di Kalimantan ada, biasa di bandara, di toko buku Periplus, biasanya kita sudah tersedia buku Entrepreneur Marketing. Nah, saya akan masuk satu persatu, Bapak Ibu, terutama tentang 4 aspek yang tadi Pak Hermawan selalu ulang-ulangi ya, CL, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Itu 4 hal yang beliau selalu katakan sesuatu yang lebih penting saat ini, terutama dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya yang luar biasa cepat berubah. Yang bawah itu tidak cukup lagi, tetap perlu productivity improvement, professionalism, dan manajemen, tetapi yang penting juga adalah membangun budaya kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan leadership. Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu. Saya mulai dengan creativity. Jadi sebelum itu, kalau tadi dirangkum ya, bagaimana hubungan antara creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Di dalam buku ini simpelnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa tadi Pak Hermawan sampaikan creativity, ini adalah proses untuk menghasilkan ide yang fresh, ide yang baru, ide yang tidak itu-itu saja. Itu creativity. Ketika ide yang dihasilkan dari proses kreatif ini diolah, diproses menjadi solusi, menjadi sesuatu yang sudah bisa memberikan solusi, maka itu yang disebut dengan innovation. Misalnya kalau konteks Bapak Ibu ya, oh, saya punya ide nih, kayaknya bikin penelitian tentang wanita, peran wanita dalam agripreneurship, entrepreneurship di bidang atau di sektor pertanian misalnya. Baru punya ide. Setelah melihat ini, baca ini, ketemu ini, oh ya ini belum ada nih yang punya penelitian seperti ini. Ide yang unik, ide yang fresh. Itu creativity. Tapi ketika Bapak Ibu sudah membuat penelitiannya, melakukan penelitian, dan sudah jadi, sudah ada rekomendasi dan sebagainya, itulah innovation. Jadi innovation itu sudah menjadi solusi yang jadi, yang siap pakai. Nah, cuma masalahnya memang tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Karena banyak
baik di lembaga penelitian swasta maupun di kampus maupun di lembaga pemerintahan, ketika sudah jadi solusinya, baik dalam bentuk barang, teknologi, sistem yang siap pakai, kalau kemudian tidak ada yang bisa, tanda kutip ya, menjual, mengkomersilkan itu, ya sudah itu hanya akan numpuk di gudang saja, hanya jadi penelitian yang akhirnya ditumpuk di perpustakaan, disimpan di laboratorium, tidak kemudian bisa menciptakan value, menciptakan manfaat bagi penelitinya maupun bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan itu. Nah, itulah kenapa perlu kapabilitas yang ketiga, entrepreneurship. Jadi entrepreneur ini yang kemudian akan menjual inovasi tadi, sehingga inovasi tadi akhirnya bisa diterima oleh customer, oleh targetnya, oleh semua stakeholder yang terkait, sehingga semua bisa merasakan manfaatnya. Tentu bukan hanya si penemunya, inovatornya yang dapat manfaatnya dalam bentuk royalti, dalam bentuk revenue kalau itu bisnis ya, tapi juga masyarakat karena ini memang solusi yang bermanfaat. Itu perlu entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah leadership. Leadership ini tugasnya adalah mengawal agar bisnis yang sudah berjalan tadi bisa bertahan dalam jangka panjang. Leader ini yang akan membuat visi misi, menerapkan nilai-nilai di dalam organisasi, sehingga bisnisnya itu tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan maslahat jangka panjang. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap isu sosial, nah itulah peran leadership. Jadi kalau Pak Hermawan selalu mengatakan output dari entrepreneurship itu adalah value, manfaat. Kalau leadership itulah values, nilai-nilai, moralitas, integritas, dan seterusnya. Jadi kalau dirangkum Bapak Ibu, CL itu prosesnya, kalau saya ulang lagi, kreativitas menghasilkan ide, inovasi mengubah ide menjadi solusi, entrepreneurship mengubah solusi, menjual solusi menjadi sesuatu yang punya value, punya nilai, manfaat yang dirasakan, leadership mengawal agar semuanya berjalan di atas values atau nilai-nilai yang mulia. Nah, itu 4 kapabilitas yang penting, yang ini terutama perlu kita bentuk di dalam putra-putri kita sejak dini. Nah, saya akan masuk secara lebih detail satu persatu. Yang pertama, creativity. Ini model ini ada di buku juga, di buku Entrepreneur Marketing ini. Pertanyaan paling sering kan, gimana sih jadi kreatif? Nah, kalau versi kami ini tentu kami ambil dari riset-riset sebelumnya juga, kami simplify dalam model ini. Jadi kalau dalam buku ini kami bilang untuk berpikir kreatif itu ada 4 tahap. 2 tahap pertama itu yang disebut berpikir divergen, berpikir menyebar. 2 tahap terakhir itu berpikir konvergen, mengerucut, berpikir secara lebih fokus. Yang pertama menyebar, yang kedua fokus. Nah, untuk berpikir divergen, pertama Bapak Ibu harus exploration. Yang tadi Pak Hermawan sampaikan, lihat film baru, jalan-jalan ke tempat baru, kalau bisa ke luar negeri, ketemu orang-orang baru, baca buku baru. Kalau bisa bahkan buku-buku orang-orang yang bidangnya berbeda dengan kita. Itu exploration. Ini contoh Bapak Ibu, kemarin ini Pak Hermawan itu baru saja pulang pergi ke Surabaya. Jadi berangkat pagi, pulang malam, hanya untuk mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir di Surabaya. Yang konon itu karena beliau kan sebagai Dewan Juri Adipura juga, yang konon ini tempat pembuangan sampah akhir yang paling bagus sistemnya di Indonesia. Itu dibela-belain explore ke tempat seperti itu. Bayangkan ya, bagaimana seorang konsultan belajar dari tempat pembuangan sampah akhir. Ternyata bisa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sesuatu yang mungkin awalnya kita anggap tidak ada hubungannya dengan bidang kita. Itu exploration. Karena dari situlah kemudian kita mulai dapat informasi baru. Kalau kita cuma ketemu, baca, melihat hal-hal yang sama, ya tidak ada stimulan, tidak ada perangsang untuk keluar ide-ide baru. Eksplorasi ini kuncinya tadi, ketemu, membaca, melihat hal-hal yang baru, berkunjung ke tempat baru,
diskusi dengan orang-orang baru, membaca buku yang bidangnya baru, dan seterusnya. Nah, setelah eksplorasi, berikutnya adalah imajinasi. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita eh, ketika Newton menemukan teori gravitasi, masih ingat ya, itu kan menemukannya konon diceritakan lagi duduk di bawah pohon, ya pohon, ada yang bilang pohon apel gitu ya. Nah, itu proses imajinasi. Ketika mengaitkan hal-hal yang awalnya tidak terkait, maka biasanya imagination itu eh, butuh memang suasana yang rileks ketika kita santai dan sebagainya. Di situ bisa kan ide-ide yang kita dapatkan pada saat eksplorasi itu akan mulai terkoneksi, mulai nyambung. Makanya Steve Jobs, ini kan salah satu tokoh yang terkenal dianggap paling kreatif dan inovatif, itu dia bilang creativity is about connecting the dots. Di kreativitas itu sesimpel menghubungkan titik-titik, connecting the dots, menghubungkan hal-hal yang awalnya dianggap tidak berhubungan. Itu imagination. Jadi ini contoh kalau di dunia industri, Bapak Ibu, banyak kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak meniru atau tidak belajar dari kompetitor dari perusahaan sejenis, tapi belajar dari perusahaan yang justru berbeda. Banyak kisah seperti ini. Yang saya ingat sekali ketika dulu Pak Hasnul Suhaimi, waktu beliau masih menjadi CEO XL. Ceritanya waktu itu ini saya dapatkan ceritanya sudah lama. Waktu beliau setelah selesai mengikuti program pelatihan di Makles waktu itu. Dan cerita waktu itu kasusnya tentang airline, ya, industri pesawat terbang. Jadi kalau tidak salah membahas tentang Ryanair. Ryanair itu kalau di Indonesia seperti Lion Air ataupun AirAsia. Ya. Ryan ya, RYAN itu maskapai low cost di Eropa. Itu kasusnya sudah agak lama sebelum akhirnya di Indonesia juga punya AirAsia dan Lion ya, Lion Group. Ryanair itu termasuk yang eh, in, menginisiasi awal pesawat low cost carrier. Jadi jasa penerbangan dengan biaya rendah, tapi nggak dapat makan, tiketnya nggak di print dan seterusnya. Nah, menariknya apa? Ternyata setelah membahas kasus Ryanair ini, akhirnya Pak Hasnul keluar dengan ide. Ide ini mungkin Bapak Ibu kalau yang senior sama cukup senior mungkin masih ingat ketika XL waktu itu akhirnya keluar dengan gebrakan Rp1 per menit. Ya, Rp1 per menit itu yang kemudian merevolusi industri telco waktu itu. Itu di era Pak Hasnul Suhaimi ini. Dan itu inspirasinya dari mana? Ternyata hasil karena eksplorasi tadi, belajar kasus dari industri penerbangan. Bayangkan kasus dari industri penerbangan, tetapi pelajarannya dipakai untuk industri telekomunikasi. Dan ini banyak sekali kasus seperti ini, bagaimana kemudian proses imajinasi itu muncul justru seringkali kalau kita melihat dari dunia lain. Makanya sebagai akademisi, ketika kita membuka diri terhadap eh, dunia bisnis, dunia pemerintahan, dunia LSM bahkan mungkin ya, bisa jadi dari situ akan ada banyak informasi baru, ide-ide baru yang nanti akan bisa membuat kita menjadi lebih kreatif. Nah, itu proses divergen. Proses untuk sebanyak mungkin kita bisa keluar dengan ide-ide baru. Berimajinasi itu mungkin kita bisa keluar dengan 5, 4, 6 ide baru, hasil mencocokkan, hasil mengkonekkan ide-ide yang kita dapat saat eksplorasi. Nah, tetapi jangan lupa, pada satu titik kita harus berhenti, kita harus masuk ke proses yang disebut berpikir konvergen, di mana akhirnya kita harus memilih fokus ke paling cuma 2 atau 1 ide terbaik saja untuk kita eksekusi. Jangan sampai kemudian kita ke apa ya, keterusan berimajinasi sampai akhirnya kemudian ya sudah cuma berkhayal saja, akhirnya oh ini bagus kalau kayak gini, ini cocok kalau kayak gini, tapi akhirnya tidak dieksekusi. Makanya harus berhenti satu titik, kita masuk ke prioritization. Kita harus mulai memprioritaskan ide mana yang mau kita eksekusi. Nah, ada kisah yang menarik dari Steve Jobs. Konon dia punya kebiasaan waktu masih jadi CEO Apple, mengumpulkan manajer-manajernya, dikumpulkan di satu tempat. Nah, pernah dia ngasih tugas ini.
coba kalian usulkan 10 ide terbaik ya untuk bisnis kita tahun depan. Jadi udah ada banyak manajer kan, mereka disuruh diskusi, suruh debat, tapi nanti harus keluar dengan 10 rekomendasi ide baru untuk tahun depan. Jadi ya bayangkan satu orang mungkin punya 3 ide, ada yang punya 2 ide. Bisa jadi ada puluhan ide, nah itu harus diperdebatkan, harus didiskusikan, sehingga disepakati hanya 10 ide saja yang nanti dilaporkan ke Steve Jobs. Udah ditinggal, nah selesai dia balik, dilaporkanlah kan hasilnya. Ini loh 10 ide yang sudah kita diskusikan, sudah diurut. Satu yang paling ini, dua yang berikutnya, jadi sudah sesuai urutan mana yang paling bagus. 1 sampai 10. Nah, menariknya yang dilakukan Steve Jobs apa? Dia langsung ngambil spidol atau ngambil penghapus ya. Ide 4 sampai 10 dicoret semua, dihapus semua. Jadi yang sudah capek-capek didiskusikan tadi, hanya diambil 3 saja akhirnya. Nah, itu prioritization. Kita harus fokus. Mau ide mana yang kemudian akan kita seriusi, akan kita eksekusi. Nah, itu proses kreatif, Bapak-Ibu, divergen dan konvergen. Nah, setelah kita fokus ke 1, 2, 3, 1 ide kalau bisa, maka kita lanjut ke proses yang disebut inovasi. Jadi kalau masih ingat, output dari inovasi adalah solusi. Solusi ini sesuatu yang sudah bisa kita rasakan manfaatnya, yang sudah tangible, yang sudah ada wujudnya, yang memang sudah siap pakai, sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan problem di lapangan. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita bisa membuat inovasi, membuat ide menjadi inovasi yang efektif. Ini kalau tadi sesuai undangan Pak Hermawan, kalau kita lakukan secara offline, bisa ada tools-nya, bahwa bisa ada case-nya, jadi bisa lebih teknis ya. Ini kita bisa bikin tools-toolsnya untuk diskusi. Pertama ide tadi, kita lihat, kita tes. Ini ide yang tadi sudah kita hasilkan, itu bisa menyelesaikan problem customer atau tidak. Kita riset ke customer, kita tanya ke customer, ke target penggunanya ya. Kira-kira ini ide ini cocok atau tidak. Jadi kita lihat sisi customer. Yang kedua, kompetitor. Kita lihat, sudah ada belum yang bikin ide sejenis. Jangan-jangan memang customer mau, tapi sudah ada yang bikin. Nah, kita harus lihat kompetitor juga. Marketnya seperti apa. Dan yang terakhir, baru masuk ke company. Kita punya tidak kemampuan untuk itu. Kalau tidak punya, untuk mengeksekusi ide tadi ya, ya kita kolaborasi dengan pihak lain yang kira-kira bisa kita gandeng. Jadi ini 4 aspek yang biar gampang diingat Bapak Ibu, kita sering mengistilahkan dengan 4C. Jadi sebuah ide agar bisa menjadi solusi, satu harus sesuai dengan tren, dengan change. Ya. Sesuai dengan change. Yang kedua, bisa menyelesaikan problem dari customer. Yang ketiga, bisa bersaing dengan ide sejenis dari kompetitor. Dan yang ketiga, visible, layak untuk dieksekusi oleh company atau organisasi kita. Jadi inilah yang kami sebut sebagai inovasi. Jadi kembali, kreativitas itu output-nya adalah ide, inovasi output-nya adalah solusi. Ketika sudah jadi, akhirnya diproduksi sampai jadi sampelnya, sampai jadi barangnya, sampai jadi sistem, kalau itu berupa sistem, dan seterusnya. Nah, pertanyaan apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Kenapa? Karena banyak kemudian, tadi saya sampaikan di awal, solusi yang sangat inovatif, solusi yang sangat canggih sekalipun, kalau ya customer di luar sana tidak tahu ada solusi sebagus itu, maka ya solusi itu akhirnya hanya numpuk saja di gudang kita, numpuk saja di lab kita, di perpustakaan kita. Maka itu butuh peran yang ketiga, yaitu entrepreneurship. Jadi bagaimana agar ide bisa dikomersilkan. Jadi kata kunci dari entrepreneurship adalah value. Ya. Jadi bagaimana agar value itu kan manfaat ya, benefit ya. Ide itu bisa dirasakan manfaatnya ketika apa? Ketika sudah jadi barang, tapi kalau barangnya tidak ada yang pakai,
ya tidak ada yang merasakan manfaatnya kan. Yang penemunya juga nggak dapat manfaat, tidak dapat royalti, tidak dapat keuntungan dari komersialisasi barangnya. Masyarakat pun yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat dari barang tadi, akhirnya juga tidak dapat manfaat juga. Itulah peran dari entrepreneurship. Bagaimana agar ketika sudah ada barang, sudah ada hasil inovasi tadi, itu bisa diterima oleh market, bisa diterima oleh pasar, sehingga penemunya dapat manfaat, masyarakat juga dapat manfaat. Itulah peran entrepreneurship. Nah, dari kajian yang kami lakukan ada 3 ciri-ciri seorang entrepreneur. Opportunity seeking, risk taking, sama collaborating. Jadi harus bisa melihat peluang, oh solusi kayak gini, cocoknya inovasi kayak gini, jualannya gimana, lewat online atau offline, lewat komunitas atau door to door. Lalu risk taking, berani ngambil resiko. Nubruk sana, nubruk sini, buka pintu sana, pintu sini. Itu peran entrepreneurship. Dan tentunya mau kolaborasi, tidak mau menang sendiri, mau kolaborasi dengan orang-orang yang eh, punya kompetensi untuk mendukung dia. Nah, dalam beberapa kasus memang Bapak Ibu, terutama mungkin di dunia akademisi ya, ini ada kenalan saya yang dia mungkin punya kemampuan kreativitas dan inovasi, tapi hanya berhenti sampai di situ. Waktu itu beliau cerita bikin madu hijau. Madu ya, kan suplemen ya untuk tubuh, tapi dari ramuan-ramuan hijau. Nah, sudah jadi, tapi ngaku nggak bisa jualan. Padahal itu produk yang bermanfaat. Akhirnya apa? Kolaborasi dengan pihak lain yang punya kemampuan entrepreneurship ini, yang punya network, bisa berani ngambil resiko, untuk invest, untuk promosinya, dan seterusnya. Ini entrepreneurship. Ini yang akan mengubah inovasi tadi menjadi sesuatu yang punya value, punya nilai yang bermanfaat bagi penemunya, inovatornya, maupun bagi masyarakat yang nanti menggunakan hasil solusi tadi. Karena sebagus apapun hasil inovasi, solusi yang dihasilkan, kalau tidak dipakai ya akhirnya tidak dirasakan manfaatnya. Itulah peran entrepreneurship. Dan terakhir, leadership, Bapak Ibu. Ini yang akan mengawal agar bisnis, ketika sudah dikomersilkan, ini akan menjadi bisnis, entitas bisnis yang harus bertahan jangka panjang. Itulah peran leader. Dia akan memimpin orang-orang di dalam organisasi itu agar berbisnis dengan berdasarkan values atau nilai-nilai. Jadi kalau entrepreneurship itu bicara value, manfaat, kalau leadership bicara values, nilai-nilai. Dia akan punya visi misi, punya nilai-nilai yang akan dia tularkan ke semua orang yang masuk mendukung bisnisnya, sehingga itu akan bisa menjadi bisnis jangka panjang. Nah, ini kalau waktunya lebih panjang, Bapak Ibu, nanti kalau mungkin kita berkesempatan desain kelasnya secara offline, itu kita bisa detailkan ya aspek-aspek leadership yang mencakup ada PQ, IQ, EQ, dan SQ. Jadi bagaimana agar kita sebagai leader, agar nilai-nilai yang kita yakini itu bisa diadopsi oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, maka ada 4 aspek ini. Saya kasih satu bocoran aja, karena waktu yang terbatas. Di situ ada, kalau istilah IQ, EQ, SQ, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual. Tapi yang menarik di sini ada PQ, physical quotient. Nah, kenapa aspek fisik ini ternyata juga berpengaruh dalam leadership? Karena mungkin saya tidak langsung tunjukkan kasusnya saja. Kalau Bapak Ibu ingat eh, pada saat Pilpres dan Pileg kemarin, ada beberapa fenomena menariknya. Saya nggak bahas Pilpres, terlalu sensitif ya. Mungkin pemilihan legislatif. Itu ada beberapa yang viral kan. Salah satunya ada satu calon anggota DPD dari Jawa Barat yang viral, namanya Alfiansyah. Ada yang tahu siapa Alfiansyah? Mungkin kalau disebut Alfiansyah, banyak yang nggak tahu ya. Tapi kalau nama panggungnya mungkin langsung pada otomatis langsung langsung bilang Uhuy, Alfiansyah Komeng. Itu kan dapat suara luar biasa. Dan dia bilang nggak pakai promosi, nggak pakai kampanye. Karena kalau Bapak bisa cek di media sosial maupun berita-berita online, fotonya itu beda. Gitu. Berbeda dengan yang lain yang serius, fotonya foto dengan ekspresi yang lucu. Di Jawa Timur juga seperti itu. Ada anggota DPD dari Jawa Timur yang perolehan suaranya luar biasa, padahal nggak terkenal. Beda kasus lagi.
tapi karena penampilan fisiknya menarik, cantik gitu ya dibanding yang lain. Jadi perolehan suaranya luar biasa. Jadi itu aspek fisik ternyata mempengaruhi kemampuan leadership. Nah itu secara detail kalau nanti Bapak Ibu mengundang kami secara offline akan bisa kita detailkan ya aspek-aspek untuk leadership ini. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Shell, creativity itu adalah menghasilkan ide, innovation itu mengubah ide menjadi solusi, entrepreneurship mengkomersilkan solusi tadi agar value-nya, manfaatnya dirasakan, dan leadership ini mengawal agar organisasi institusi ini tetap berlandaskan nilai-nilai. Itulah rangkuman dari Shell yang tadi sudah disampaikan Pak Hermawan dalam kaitannya dengan kampus mereka. Baik, itu Bapak Ibu mudah-mudahan nanti akan ada waktu, masih ada waktu bagi kita untuk diskusi ya. Silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan lewat chat maupun bisa open mic. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridwansyah atas pemaparannya dan sesuai yang sudah disampaikan tadi bahwa kita akan segera masuk ke sesi Q&A di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat Zoom dan mungkin bisa kita langsung diskusikan seperti itu ya. Jadi mungkin ini ada pertanyaan pertama terlebih dulu. Pertanyaannya ini adalah dari Ibu Ma'rifah Yuliani dari Universitas Muhammadiyah Brau. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara seorang dosen bisa membantu mahasiswa dalam mengeksekusi ide bisnis yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut? Mungkin boleh silahkan dijawab, Mas Ardi. Ya. Jadi kalau tadi bicara mengeksekusi ide ya, jadi kalau pertama kita sebagai dosen perlu men-trigger untuk memastikan bahwa memang ide yang dihasilkan itu ide yang kreatif dan inovatif. Itu dulu. Jadi caranya apa tadi? Kita dorong mereka untuk eksplorasi, untuk misalnya ide mau bikin makanan snack dari pisang misalnya. Sebelum dia mengeksekusi itu, kita minta dia dorong eksplorasi dulu, Bapak Ibu. Coba dulu yang ada, lihat dulu di YouTube dan seterusnya. Eksplorasi sebanyak mungkin sehingga akhirnya akan ada kreativitas yang kemudian muncul ketika baru di tataran ide dulu ya. Memang akan menjadi ide yang kreatif. Jangan sampai baru di tataran ide sebenarnya udah biasa-biasa saja gitu ya. Sayang sekali sudah usaha sudah kita keluarkan, uang sudah dikeluarkan, tapi sebenarnya kita sekedar mengeksekusi ide yang biasa-biasa saja. Jadi pertama kita perlu men-trigger, merangsang mereka agar memang ide yang mereka akan eksekusi ide yang kreatif. Caranya sebagaimana tadi yang sempat kita diskusikan. Explore dulu, lalu imajinasikan apa hal baru yang kira-kira bisa kita buat untuk bisnis ini, untuk barang ini, untuk produk ini. Nah, ketika itu kemudian sudah diolah menjadi inovasi, pertanyaan berikutnya ya berarti sudah jadi dan memang layak disukai oleh customer, punya keunikan dibanding kompetitor. Berarti tahap berikutnya adalah entrepreneurship. Bagaimana mengkomersilkan produk yang sudah jadi tadi agar bisa diterima oleh market. Nah, di sini peran kampus satu bisa menyediakan akses market, atau kedua mengkonekkan mahasiswa kita tadi dengan SDM yang punya kemampuan atau punya akses ke market. Maksudnya kalau memang kadang-kala ada mahasiswa yang pintar bikin produk tapi nggak bisa jualan. Nah, berarti harus apa? Harus kolaborasi dengan orang yang memang mungkin nggak bisa bikin produk tapi berani jualan, punya network yang luas, bisa luas gitu ya, networking dengan berbagai pihak. Nah, kampus bisa memfasilitasi itu untuk menghubungkan mahasiswa yang mungkin pintar dari sisi produk tapi tidak bisa dari sisi jualan. Makanya dalam kalau startup itu biasanya memang mereka satu tim dengan kompetensi yang beda-beda. Dia bagian CI-nya dan bagian EL-nya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Ma'rifah tadi. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu ya. Kemudian mungkin ini kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini masuk dari Ibu
Hamidah dari LKUMKM Universitas Widyagama Samarinda. Pertanyaannya adalah untuk menjadi kampus entrepreneur selain melalui program MBKM dan sertifikasi, maka tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi kampus entrepreneur terbaik dari segi creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Dan mungkin ini ada 2 pertanyaan nih Mas. Pertanyaan kedua adalah berapa target mahasiswa dan dosen yang oke untuk mengikuti sertifikasi? Silakan Mas Ardi. Ya. Baik, Bu Hamidah dari UWGM, Widyagama Ya, Samarinda ini nanti betul. kita bisa diskusi lebih lanjut, lebih teknis, Bu Hamidah. Nanti tim kami akan kontak Ibu juga. Nah, pertanyaan menarik ya, bagaimana menjadi kampus entrepreneur melalui MBKM, di mana salah satu bagian dari MBKM itu kan ada sertifikasi dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan membangun entrepreneurship untuk kampus, ya, maka pertama tentu SDM-nya dulu. SDM-nya dulu baik di sisi dosen maupun mahasiswa harus punya kemampuan mindset yang sama dulu. Sehingga kalau tadi Ibu tanyakan kaitannya dengan sertifikasi, sertifikasi ini kan bukan stempel aja sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah mengubah mindset, membekali mahasiswa dengan kompetensi, knowledge, skill, attitude ya, yang membuat mereka nanti siap untuk menjadi entrepreneur. Nah, di sini untuk menyiapkan SDM seperti itu, salah satunya adalah melalui program sertifikasi. Sehingga sertifikasi ini kan untuk mengukur ya, karena ada assessment-nya kan. Apakah memang mahasiswa terkait sudah menguasai kreativitas tadi, sudah punya inovasi, sudah punya entrepreneurship, dan punya leadership. Nah, itu pertama dari sisi SDM-nya. Nah, yang kedua tentu dari sisi institusinya. SDM tadi berarti kan dosen dan mahasiswa ya. Baik dosen-dosen tetap maupun dosen-dosen tamu juga. Kadang-kala mungkin kita harus mengundang dosen-dosen entrepreneur dan sebagainya yang bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswa kita di kampus. Nah, yang kedua adalah institusinya, Bapak Ibu. Institusi ini berarti kan kampusnya, sistem yang ada di kampus, yang ini sebenarnya dengan program MBKM sekarang sudah dibukakan kan oleh pemerintah, bahwa punya sekian semester yang ini bisa digunakan oleh mahasiswa itu untuk coba-coba jadi entrepreneur. Kalau dulu ya, zaman kita masih kuliah, kita nyambi bisnis pada saat kuliah, ya sudah kita cuma mikir nyari duit saja itu untuk bantu bayar SPP kuliah dan seterusnya. Kalau sekarang sambil nyari duit, sambil bayar SPP ataupun nambah uang jajan, itu pun bisa dikonversi jadi SKS. Jadi artinya sistem yang ada sekarang sebenarnya sudah lebih mendukung untuk melahirkan entrepreneur. Itu dari sisi organisasi dan sistem. Terakhir mungkin dari sisi ekosistemnya dulu. Nah, ini yang menarik bagaimana kampus kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang lain yang kira-kira bisa memfasilitasi mahasiswa ini baik ketika tadi kan pengembangan kompetensinya maupun ketika produknya sudah jadi. Nah, ini sebenarnya saya yakin sesuatu yang sudah dilakukan, Bapak Ibu lakukan dengan kerjasama MOU dengan dunia usaha, dengan asosiasi, dengan komunitas. Nah, bagaimana agar MOU itu tidak hanya jadi formalitas di atas kertas, tapi memang benar-benar bisa dieksekusi dalam konteks untuk mendukung program kampus entrepreneur ini. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama, Bu Hamidah. Yang kedua, berapa targetnya yang oke? Tapi kalau untuk target, ya tentunya karena sertifikat kompetensi ini kan dibutuhkan oleh setiap mahasiswa ya. Ideal ya, kalau bicara ideal, semua mahasiswa tentu mereka harus punya sertifikasi kompetensi, terutama yang memang mereka butuhkan secara umum. Dalam hal ini misalnya entrepreneur marketing tadi. Sehingga ini sesuatu yang kalau dari sisi mahasiswa, kalau memungkinkan semua mahasiswa itu mendapatkan minimal ataupun minimal kalau tidak dari dosen dulu. Sehingga bertahap nanti dosen kemudian sudah punya sertifikasi, sudah kompeten, maka akan ada bisa transfer knowledge ke mahasiswa. Nah, mahasiswanya nanti baru kemudian bertahap, mereka yang memang mungkin punya keunggulan bisa aja diseleksi untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau ternyata
secara kemampuan semuanya bisa, akan lebih baik juga. Beberapa kampus akhirnya memang bahkan lintas jurusan, lintas prodi melakukan sertifikasi untuk entrepreneurial marketing. Dan ini bisa dilakukan secara online dengan sistem asinkronus sehingga bisa lebih efisien eksekusinya. Seperti itu Bu Hamidah. Mudah-mudahan belum puas agar nanti bisa diskusi lebih lanjut ya dengan tim kami untuk membahas uh, kemungkinan kolaborasi. Karena kami sudah banyak kolaborasi juga dengan kampus-kampus baik di Jawa maupun luar Jawa. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ardi atas jawabannya. Jadi bisa dihubungi langsung ya Bu Hamidah. Ini kebetulan sudah ada kontak narahubungnya di kolom chat Zoom, jadi boleh langsung dihubungi saja Mbak Adinda nih untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program sertifikasinya. Dan mungkin ini kita akan segera masuk ke pertanyaan terakhir di hari ini. Pertanyaannya adalah dari Bapak Abdul Hamid dari Institut Teknologi Sabta Mandiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah sederhana dalam menjadikan kampus entrepreneurial marketing? Sementara meskipun kami kampus baru, kami sudah memiliki asesor BNSP untuk sertifikasi mahasiswa di bidang TIK, digital marketing, staff, dan lainnya. Mohon bantuannya penjelasan dalam step by step-nya. Terima kasih. Silakan Mas Ardi, boleh dijawab. Ya, tadi pertanyaan dari Pak siapa? Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid ya. Oh, ya, memang sebagaimana tadi presentasi Pak Hermawan, sertifikasi ini memang bisa lewat berbagai lembaga, salah satunya juga lewat sertifikasi BNSP. Di Makpres pun kami juga menyediakan kalau memang pengen sertifikasi dengan pengakuan dari negara yang ada logo Garudanya ya, stempel negara. Nah, tentu tidak bisa berhenti hanya sebatas di like stempel sertifikat kompetensi kepada mahasiswa karena mereka nantinya akan dituntut untuk bisa mengaplikasikan ide kreatif yang sudah mereka susun agar benar-benar bisa menjadi inovasi yang menghasilkan nilai atau manfaat bagi semua orang. Nah, tahapan-tahapannya ya ini memang satu proses yang saya yakin sebenarnya kampus Bapak pun sudah melakukan ini. Tinggal memang kita perlu akselerasi lagi, perlu percepat lagi, karena semuanya tentu perlu belajar dan berkolaborasi agar apa yang sudah diinisiasi bisa dilanjutkan, berkelanjutan ya, tapi juga bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Nah, untuk mengimplementasikan entrepreneurial marketing di kampus, kalau Pak Hermawan kemarin juga ada pertanyaan serupa di waktu di LLDikti di Bali. Ada yang pertanyaan, ini enaknya top down atau bottom up? Menunggu dari bawah gitu ya, untuk punya inisiasi, punya kreativitas, atau pimpinan. Kita sebagai pimpinan yang ngedrive dari atas, yang mendorong dari atas. Nah, jawaban beliau yang kedua. Dari atas, leader yang kemudian harus mendorong agar muncul creativity dan innovation di bawah. Jadi jangan menunggu dari bawah, justru malah leader ini yang mendorong agar semua level, baik di fakultas, prodi, muncul kreativitas dan inovasi. Sehingga kalau bisa dikatakan langkah pertama, Bapak, ya komitmen dari leader ini untuk menuju ke sana dan mendorong agar implementasi creativity innovation tadi benar-benar ada di setiap jajaran dan di setiap departemen maupun fakultas dan jurusan. Kurang lebih seperti itu pertanyaan Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ardi atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya Pak Abdul Hamid. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan jika Bapak dan Ibu di sini tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sertifikasi yang kami miliki, boleh langsung menghubungi narahubung yang sudah ada kontaknya tertera di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bertanya dan juga hadir dalam acara kita pada pagi hari ini.
Dengan demikian, selesai sudah sarasehan virtual kolaborasi membangun negeri kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan juga sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya di acara kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang telah hadir. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan e-certificate, silakan boleh langsung saja mengisi link absen yang tertera di kolom chat Zoom. Saya Nadira beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Akbar sudah mendampingi dari awal, Pak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.